Halo semuanya, kembali lagi di Anak Kandang Polbantan Yuma. Oke, kali ini Anak Kandang Septiana Venturo akan mengajak nih kalian semua untuk mengulas peternakan lebih lanjut. Nah, kita kali ini berbeda nih. Kita kali ini di luar kampus. Dimana kita, yuk ikutin keseruannya. Ya, kali ini kita sedang berada di Rabbit Farm, di mana tempat pembibitan kelinci. Bagaimana sih pembibitan kelinci itu di Rabbit Farm? Halo Kak Anissa. Halo. Ini kita sudah belajar tentang bagaimana reproduksi kelinci, kemudian bagaimana pemberdayaan kelinci. Nah, khusus kali ini kita datang untuk berbicara tentang bisnis kelinci. Iya. Oke, kayaknya enakan kalau ngobrol di depan ya. Kita ngobrol di sana aja. Mas Septian, kita ngobrol di sini aja biar lebih enak. Silakan. Oke, Kak Anissa. Iya. Jadi kemarin kita udah belajar nih Kak, bagaimana cara pemeliharaan kelinci, kemudian pemberian pakan, kemudian reproduksinya. Nah, kali ini saya ingin tahu nih Kak, gimana cara belajar tentang bisnis kelinci? Oh ya, jadi gini, pada prinsipnya kelinci itu kita bagi untuk lebih mudahnya ya, kita bagi menjadi dua, yaitu kelinci pedaging dan kelinci hias. Nah, di sini kalau untuk yang kelinci pedaging itu bisa dijual, kita jual dengan dua cara, yaitu bibit sama pedaging atau kiloan. Nah, saat ini kalau untuk di daerah Magelang sini harganya sekitar per kilo hidupnya itu sekitar 40.000 sampai 45.000 itu diambil oleh pengepul. Jadi mereka yang datang ke kandang kita. Tapi kalau kita bisa menjual atau menawarkan langsung ke end user, misalnya ke warung makan atau ke biasanya warung-warung makan ya, itu biasanya mereka bisa harganya lebih tinggi, sekitaran sampai 50.000 sampai 55.000 per kilo hidupnya. Nah, kalau untuk penjualan bibit biasanya nanti teman-teman kelinci lagi yang peternak-peternak lagi yang akan membutuhkannya. Biasanya peternak pemula atau teman-teman peternak yang ingin mengupgrade jenis kelincinya. Nah, itu biasanya harganya pastinya karena bibit akan lebih tinggi daripada harga kiloan. Nah, ada lagi yang satunya untuk kelinci hias. Nah, kalau untuk kelinci hias ini kita biasanya langsung ke jenis ke bibit ya, karena kan hias, jadi biasanya mereka tergantung jenis kualitasnya, jenis kelinci dan kualitasnya. Nah, ada yang kalau misalnya jadi kita kan ada namanya lomba kelinci nih. Nah, lomba kelinci ini kita mengacu pada peraturan dari asosiasinya Amerika. Nah, mereka mempunyai standar SOP untuk jenis kelinci apa saja yang bisa dilombakan. Nah, kalau kita menjual kelinci hias yang bisa dilombakan, itu memang harganya biasanya akan lebih tinggi karena biasanya teman-teman peternak itu akan menjaga kualitasnya dengan cara tidak menyilangkan dengan jenis lainnya, menjaga kemurnian kualitas kelincinya itu, dan juga misalnya dengan mengikuti lomba itu juga bisa mengupgrade harga kelincinya. Nah, kalau untuk selain lomba, biasanya untuk kayak peliharaan kesenangan ya, itu juga bisa juga. Kak, kalau tadi kan sudah ada penjualannya. Nah, itu penjualannya bagaimana? Secara offline atau online juga? Ya, kalau untuk pedaging biasanya teman-teman rata-rata offline ya, karena kan harganya yang per kilo hidup itu kan mereka biasanya butuh kelinci yang segar, fresh, jadinya harus tidak bisa di besok-besok lah. Biasanya langsung datang ke peternaknya ya, atau bisa kita yang mengantar langsung ke pembelinya. Kalau untuk yang pedaging rata-rata offline, tapi kalau untuk bibit baik pedaging ataupun hias itu kita nggak cuman offline, kita juga bisa online.
Malah kebanyakan kalau untuk PKL Rabbit sendiri kebanyakan kita penjualannya lewat online. Jadi kita promosinya lewat media sosial. Jadi nanti pengirimannya bisa melalui, kalau jalur darat ada via bis atau kereta yang paling sering. Kalau untuk yang di luar Pulau Jawa bisa pakai pesawat. Ya. Ya online itu apa saja, Kak? Boleh dong spill di sini. Kalau untuk saat ini PKL Rabbit kita media sosialnya hanya pakai Facebook. Kalau untuk marketplace belum ya, karena kan mungkin kalau hewan saya pasti kurang paham untuk peraturannya seperti apa. Jadi cuman ya paling nanti by WA pastinya kami selalu mengirimkan video detail kelincinya sehingga customer-nya lebih puas dan yakin kepada kita karena kan pembeliannya online. Nah ini biasanya saya pakai Facebook, itu kita merangkuh ini grup-grup komunitas yang ada di Facebook ya kan. Pastinya peternak-peternak itu di setiap daerah mempunyai grup komunitas kelinci di Facebook. Nah saya masuk ke situ-situ sehingga bisa mereka bisa mengenal saya pun juga bisa membranding atau mempromosikan kelinci saya. Jadi melalui Facebook ya, Kak? Iya. Menarik. Saya itu penjualan online. So, kota apa sih yang Oke, Kak, kalau tadi kan membahas kelinci hias ya, Kak. Yeah. Nah, kalau Kak Anissa juga lomba nggak, Kak, kelinci hias? Iya, kebetulan sebenarnya saya dulu waktu pertama awal mula beternak kelinci malah kelinci hias yang kami pelihara, yang kami kembangkan. Terus dengan berjalannya waktu akhirnya kita juga memelihara yang untuk pedaging. Nah kalau untuk kelinci hias yang kami punya itu jenis Flemish Giant, jadi memang ras-ras besar, Flemish Giant, New Zealand, dan California. Nah ketiga breed ini atau ketiga jenis kelinci ini yang bisa diikut lombakan di SOP-nya ARBA atau American Rabbit komunitasnya. Nah itu biasanya lombanya itu diadakan oleh teman-teman pecinta kelinci atau komunitas-komunitas kelinci di berbagai daerah, tapi rata-rata sering-seringnya di Pulau Jawa itu gantian. Jadi kita kadang ikut lomba di situ. Paling jauh nih, Kak, lomba di mana sih? Paling jauh kemarin terakhir di Bogor. Ya, kalau untuk wilayah barat, kalau wilayah timur daerah Blitar pernah. Ya. Itu yang diperlombakan tuh lebih detailnya apa, Kak? Kalau untuk kelinci itu hampir kayak ini ya, kontes kecantikan ya. Jadi setiap jenis itu mempunyai standar body type yang bisa dilombakan, itu SOP-nya seperti apa. Nah, jadi rata-rata pertama body type, kedua pasti kondisi kelincinya seperti bulu, tulang, dan kesehatannya pun atau proporsional dari kelincinya itu. Nah, sampai sekarang ini sudah mempunyai banyak penghargaan kelincinya. Kalau Kak Anissa nih lebih suka kelinci pedaging atau kelinci hias? Jadi dua-duanya ini mempunyai tantangan sendiri ya. Kalau untuk kelinci hias, karena memang dasar awal bibitannya pun juga kita ambil dari yang berkualitas. Pasti modal yang kita butuhkan juga akan lebih banyak. Tapi kita juga bisa ikut lomba. Jadi kita ada senangnya kalau misalnya kelinci hias itu kita bisa ikut kompetisi, terus nanti bisa mendapatkan penghargaan, itu kan suatu kepuasan tersendiri. Meskipun memang dalam perawatannya akan lebih ekstra daripada kelinci pedaging. Jadi kayak misalnya pemilihan pakannya untuk untuk pertambahan berat badannya biar lebih cepat itu gimana, terus untuk pertumbuhan bulunya biar bagus itu gimana. Nah itu semua memang membutuhkan perawatan yang ekstra. Kalau untuk memang dari penjualannya pun kalau kelinci hias harganya memang lebih tinggi karena kan kita memang kalau untuk Flemish Giant ini dulu kita ambil bibitan dari anak-anak impor. Jadi jadi dulu itu teman-teman dari Bandung mereka yang impor kelincinya. Nah kita ambil anakan-anakannya. Jadinya kan untuk kualitasnya pun juga bagus. Nah kalau untuk harganya, kita kalau misalnya menjual lagi pun harganya pasti akan lebih tinggi. Nah kalau untuk kelinci pedaging
memang perawatannya lebih karena kita sudah terbiasa melihara kelinci hias, pasti kalau untuk memelihara kelinci pedaging akan lebih mudah atau lebih nggak ribet lah daripada untuk kelinci hias. Dan untuk penjualannya pun akan lebih cepat karena kan harganya, dari segi harganya dan dari segi kebutuhannya akan lebih, perputarannya lebih cepat sih kalau untuk kelinci pedaging daripada kelinci hias. Jadi Anissa tuh benar-benar memperhatikan sangat detail soal kelinci hias, bagaimana perawatan bulunya, kemudian berat badannya, sangat detail sekali ya Kak. Iya. Itu biasanya gimana Kak? Berapa bulan sekali perawatannya tuh? Kalau untuk pertambahan berat badan sih kita pasti harus memilih kayak seperti jenis makanan yang mau kita berikan ke kelincinya. Kalau untuk perawatannya biasanya kalau untuk perawatan harian sih mingguan ya, jadi seminggu sekali kita pantau kelincinya dari kesehatannya, terus dari bulunya, dan kalau misalnya kalau untuk kelinci hias itu kita ada kayak grooming ya, jadi dengan kita grooming itu akan membantu pertumbuhan bulunya. Jadi kalau kan kelinci itu juga ada masa ganti bulu atau molting. Nah kalau kita rutin grooming kelincinya itu nanti pertumbuhan bulunya akan lebih cepat. Nah kalau misalnya pertumbuhan bulunya cepat, itu akan mengaruhi di berat badannya. Nanti berat badannya pun juga akan bagus. Kalau misalnya bulunya itu nggak kita rawat, otomatis nanti makanan yang dia makan itu nutrisinya hanya lari untuk ke bulu, sehingga pertambahan berat badannya jadi kurang maksimal. Jadi kuncinya ke kelinci hias itu grooming ya Kak? Ya. Kalau misalnya kan nih Kak, kalau kelinci pedaging gimana Kak untuk skala berat badannya itu kalau di Anissa? Kalau untuk diambil kiloan hidup itu biasanya mereka ngambil di umur 3 bulan. Nah kita mengejar umur 3 bulan itu supaya bisa mencapai standarnya. Nah kita pastikan dari makanannya sama untuk kesehatannya aja sih. Jadi nggak terlalu ribet yang apa ya. Nah, kalau hias kan kayak bulunya pun juga harus kita perhatikan. Tapi kalau untuk ini lebih ke makanannya aja. Dari segi pakan itu pakannya ada apa aja Kak? Kalau di Itu pelet pabrikan, sama nanti biasanya kita pakai rumput kering lah. Rumput kering ini kita cuman rumput aritan biasa itu yang kita keringkan sendiri, itu bisa. Jadi tidak harus rumput hay yang mahal harganya itu, tapi biasanya pakai rumput yang aritan biasa itu kita keringkan. Nah, sama juga nanti tambahan seperti hijauan itu daun pepaya. Kalau saya sih makanya yang mudah-mudah aja yang bisa kita cari di sekitar kita itu seperti daun pepaya itu bisa meningkatkan nafsu makan, sama untuk biasanya teman-teman bilang obat cacing alami. Berarti selain indigo vera, ternyata daun pepaya juga bisa. Iya, kalau indigo vera kan kita harus memang nyari ya, nggak semuanya. Apalagi saya tinggalnya kan di lingkungan perkotaan. Kalau untuk menanam indigo vera itu agak agak ini membutuhkan lahan ya. Jadi kita pakai ini daun pepaya. Kalau kelinci hias berarti sama ya Kak? Kelinci hias ya paling nanti tambahannya di mungkin jenis pelet yang kita pakai, mungkin ada tambahan, sama nanti biasanya lebih ke kayak vitamin juga. Resiko tidak tantangan besar itu? Kalau saya selama ini paling di cuaca ya, karena kadang cuaca panas itu kemarin pernah kita ngedapetin waktu pas gelombang panas itu lumayan agak lama di tahun 2024 akhir itu kelincinya akhirnya perkembangbiakannya kurang lancar, jadi pas dikawin itu pada nggak jadi kelincinya pada nggak hamil, pada nggak beranak seperti itu, akhirnya itu menunda masa panen seperti itu. Itu iya, lebih cuaca iya, karena memang kalau di Magelang kota ini memang kalau pas lagi panas ya panas banget. Akhirnya kita siasatinya ya sebisa mungkin pakai kalau misalnya kandangnya yang sirkulasi udaranya biar lancar itu bisa ditambahin kipas, atau kalau enggak dibikin yang semi outdoor gitu. Hanya skala cuaca saja ya Pak? Iya, kalau untuk penyakit sih sebenarnya kalau penyakit asal kita segera melakukan pengobatan itu biasanya kelincinya 70% lah selamat. Kalau penyakit apa saja sih Kak yang biasanya
Iya, kalau untuk kelinci itu pasti pada umumnya seperti skabies ya, skabies, terus kembung atau mencret. Nah itu biasanya kalau kembung atau mencret bisa dari pakan atau cuaca atau mungkin kadang perubahan cuaca yang ekstrim pun membuat kelincinya stres, akhirnya jadi drop ya, mudah terserang penyakit akhirnya. Kadang kembung sama mencret itu bisa selain dari makanan juga bisa dari itu. Kalau semisal Kak, bulan apa sih Kak penjualan kelinci itu? Oh, nggak menentu. Ya, kalau untuk pedaging, rata-rata kalau teman-teman itu biasanya menjelang Nataru ya, karena kan kebutuhan daging di tempat-tempat wisata itu pasti akan lebih meningkat. Nah, kalau saya sendiri sih cenderung stabil karena kan kalau saya memang ke penjualannya lebih ke bibit. Paling nanti kalau kelinci yang afkir atau kelebihan jantan yang memang terlalu banyak, akhirnya kita jual ke pedaging. Ya. Masuk itu pada kenyataan sih. Iya, tapi kita bisanya ke bibit sih. Iya, kalau untuk pemasok itu sudah ada teman-teman sih yang ngambil. Jadi kalau misalnya kita punya gitu, mereka pasti seneng karena kebutuhannya juga mereka kurang-kurang sih. Kalau misalnya kita ada pedaging, mereka tetap mau ngambil. Katakanlah harus inden dulu Kak. Kalau untuk pedaging, karena mereka udah tahu kalau saya bibit, paling kalau misalnya kita ada baru ini sih. Tapi kalau untuk bibit memang iya kandang inden. Iya, apalagi untuk kelinci hias. Kelinci hias berarti dan juga. Iya, karena sebenarnya Flemish Giant pun itu meskipun bisa beranak banyak, tapi untuk perawatannya atau perkembangbiakannya pun juga tidak semudah kelinci jenis pedaging ya. Jadi kadang waktu pas dikawinin kadang nggak jadi seperti itu. Nah itu akhirnya dan kadang kita tuh juga kepingin kalau kelinci hias kan pasti kita butuh regenerasi karena kan untuk lomba juga. Nah itu kadang rebutan dengan teman-teman yang mereka juga kepingin gitu. Jadi kalau sudah reproduksi misalkan menghasilkan 5 kemudian disimpan 1 buat iya. Kalau omset nih Kak gimana? Kalau omset ya memang naik turun sih. Ya tapi alhamdulillah lah masih bisa setidaknya itu menutup biaya pakan seperti itu. Kalau penjualan paling jauh kemana? Penjualan paling jauh keluar pulau itu ke Kalimantan Barat, sama kalau di Sumatera di Riau. Iya. Itu penjualan berarti melalui Facebook? Iya, Facebook terus nanti dikirim via pesawat. Itu juga kena ongkir yang ongkir. saking senangnya. Iya. Ongkirnya emang lumayan kalau pesawat. Oh ini gimana Kak? Bulan ini rame kan? Oh iya, alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang apalagi pemula itu mereka sudah banyak yang pesan gitu, yang pengen. Sebenarnya banyak teman-teman pemula itu yang kepengen mulai kelinci pedaging, cuman kadang mereka masih ragu di penjualannya. Nah, kalau untuk saya biasanya kan mesti teman-teman pada tanya bisa kemitraan enggak. Nah, kalau saya kan kalau untuk jenis pedaging, kalau mau kemitraan, kalau misalnya daerahnya terlalu jauh kasihan karena kan harga pedaging nanti sama ongkosnya pun juga nanti nggak ini kan. Terus akhirnya saya biasanya menyalurkan ke teman-teman yang misalnya daerah mana, nah nanti saya salurkan ke teman pengepul yang ada di sana. Kalau misalnya mereka memang agak kesusahan untuk menjual, tapi kalau misalnya mereka mau belajar menjual sendiri, itu ya manfaatkanlah media sosial. Jadi kita harus mau upload meskipun foto di Facebook, jadi mereka tahu, khalayak tuh, masyarakat tuh tahu kalau kita beternak kelinci. Jadi kadang kita itu posting di Facebook atau promo di media sosial mana aja itu nggak harus melulu tentang jualan. Jadi kita memperkenalkan diri kalau ini loh kita punya kandang kelinci, kita punya ternak kelinci, sehingga apalagi kita melakukannya dengan stabil itu, jadi pembeli pun akan percaya, oh berarti memang peternak gitu. Kalau kita posting cuman pas jualan aja kan mereka jadi kurang yakin gitu. Keyakinannya akhirnya berkurang. Jadi kuncinya guys ada update. Iya. Update ini sudah ramai gitu. Nah, Kak, kalau penjualan
sampai Riau nih Kak, itu bagaimana Kak, harus dipuasakan dulu? Biasanya kalau saya 3 hari sebelumnya itu kita memberikan vitamin. Kalau untuk puasa enggak sih, biasanya malah kita lebih ke waktu pengiriman tuh pasti kita kasih bekal juga. Biasanya kalau untuk mengurangi stres bisa tambahin buah-buahan juga. Ya, yang penting pokoknya kita bekalin makanan dan hijauan, karena kadang di perjalanan itu kelinci nggak doyan pelet, itu biasanya malah maunya nggak rumput atau hijauan. Sama jangan lupa air minum. Ini kalau di pesawatnya berarti plus kandangnya ya Kak? Iya, kandangnya pasti kita bikin custom sesuai dengan permintaan kelinci, jumlah kelincinya sama besar kelincinya. Jadi kotak packagingnya itu pasti custom kita. Dan itu rata-rata Iya, bibit pedaging ataupun hias. yang sampai Riau itu beli apa? Kemarin kalau teman-teman Rio senang yang hias sih. Ya, kalau untuk pedaging belum. Jadi teman-teman kemarin ambil yang jenis Flemish Giant. Itu gimana sih Kak? Itu butuhnya. Kalau Flemish Giant karena dia besar seperti yang digambar itu ya, jadi memang bobotnya harus berisi. Nah, tetapi juga tidak obesitas. Jadi kalau misalnya untuk dilombakan, meskipun itu harus berat badannya harus bagus, tapi harus proporsional juga. Anissa, Ya. tadi kan itu di sebelah kan ada kelinci. Itu Iya. jenis apa tuh? Ya, ini gini Mas Septian. Ini yang saya bilang untuk kelinci jenis pedaging. Ini namanya jenis Haikul. Kita ambil bibitannya dulu dari Balai Penelitian dan Ternak di Ciawi Bogor. Ini memang dulu diimpor oleh pemerintah khusus untuk spek pedaging ya. Jadi ciri-cirinya adalah dia mempunyai tulang yang kecil dan bodinya panjang. Tapi kalau untuk jenis Haikul memang warnanya putih ya, memang putih dengan mata merah. Nah ini selain punya bodi yang panjang, nah ini pertumbuhan trimester pertamanya bagus sekali. Jadi cepat ya pertumbuhannya. Terus juga dari liter size anakannya, sekali beranak itu satu indukan itu bisa beranak 6-12 ekor per kelahiran. Jadi ini kalau untuk di ternak untuk pedaging ini masuk sekali karena jumlahnya anakannya banyak, pertumbuhan trimester pertamanya bagus. Kak, kalau biasanya penjualan tuh harganya berapa sih Kak? Per kilo hidupnya kalau yang jenis ini kalau di Magelang ini sekitaran 45.000 ya rata-rata ya. Iya, ya itu diambil ke sini. Tapi kalau misalnya kita bisa mensuplai langsung ke rumah makan itu biasanya lebih lagi. Angka 50 ribuan itu per kilo hidup. Kalau untuk harga karkas sendiri nanti beda lagi. Nah ini kandangnya Mas Septian sebelah sini. Ini ya. Nah ini kelinci hias. Ini memang mirip sama yang di depan ya, warnanya putih. Tapi kalau ini jenisnya lain, namanya New Zealand White. Ya. Kalau yang di depan tadi kelinci Haikul namanya. Ya sama-sama warnanya putih. Cuman kalau ini bodinya lebih pendek, tulangnya memang lebih kecil lagi. Ini sebenarnya juga bisa untuk pedaging, tapi saya dulu ambil bibitannya memang untuk hias. Jadi memang tidak saya jual untuk pedaging. Tadi kan sudah membahas tentang berapa sih Kak satu per ekor per kilonya itu berapa sih Kak? Kalau per ekornya tuh biasanya berapa gitu? Kalau yang siap jual itu kita anakan biasanya kalau untuk bibit itu 2 bulan ya, 2 bulan itu sekitaran 2 kilo. Kalau untuk kelinci Haikul untuk pedaging itu kalau saya mulai dari 400.000, kalau New Zealand ini mulai dari 500.000. Iya. Lumayan nih Kak. Kalau kelinci hias nih Kak? Iya. Ya kalau ini yang New Zealand, terus ini ada lagi Flemish Giant. Ya. Ini Flemish Giant. Iya, tapi ini masih kecil sih. Ini masih 5 bulan. Iya. Gimana sih Kak ciri-ciri Flemish Giant itu? Kalau Flemish Giant itu kan memang untuk lomba ya. Kalau untuk standar lomba itu mereka kalau setiap juri kalau untuk lomba kan asosiasinya kita mengacu ke SOP asosiasi dari Amerika. Nah kalau untuk Flemish Giant itu mempunyai, jadi kalau dilombakan itu posenya harus, kalau kita bilangnya semi arch. Nah semi arch itu bentuknya jadi harus seperti ini, terus nanti ini agak tinggi lagi. Nah ini kita biasanya bilang body top line. Jadi top line-nya harus tinggi sehingga nanti pas
Jadi lagi nggak mau diposing. Nah, pas diposing tuh seperti ini. Gulung gitu ya. Iya, belakangnya seperti ini. Jadi kalau Flemish Giant itu warna itu dominan coklat dan hitam. Iya, kalau Flemish Giant itu kalau saya pakai yang ini, kalau kita sebutnya namanya Sandy, itu karena untuk perkembangbiakannya itu warnanya lebih aman. Jadi kalau nanti untuk misalnya dikawinin lagi gitu, itu misalnya dengan sesama ini akan menghasilkan warnanya yang stabil. Jadi nanti kan kalau di lomba itu ada yang namanya ring color itu di bawah. Nah, waktu pas kita buka ini, nah ini ring colornya tetap ada. Kalau misalnya kita kawinin dengan warna-warna yang beda, itu nanti takutnya nanti rusak. Jadi warnanya, hasilnya anakannya warnanya akan beda, dan kadang meskipun sama tapi ring colornya rusak seperti itu. Jadi kalau saya ambil amannya yang Sandy. Tapi kalau Flemish Giant tuh ada yang putih polos tuh juga ada, yang hitam polos tuh juga ada. Terus warna kita sebutnya fawn itu warnanya merah oranye itu, kalau kayak kucing kalau bilangnya oyen gitu. Nah itu ada fawn itu juga. Silver atau abu-abu itu juga ada. Tapi kalau untuk silver abu-abu itu memang perkawinannya harus ya sama-sama silver, atau kalau enggak sama putih. Kalau yang ini dominan sih lebih banyak teman-teman mempunyai warna Sandy, sehingga perkawinannya juga nanti lebih aman. Kalau ukuran segini nih Kak, ini berapa bulan sih Kak? Ini 5 bulan, ya. Sebesar itu. Ya. Ini berapa kilo sih Kak? Ini sekitar 4,5. 4,5 Iya. kilo. 4,5 kilo. Jadi yang diperhatikan itu bentuknya, kemudian Iya. ininya ya Kak, budinya. Iya, bodinya. Ya nanti penilaian juga pasti ada kayak seperti kupingnya, kepalanya. Makanya kepalanya itu seperti dibilangnya proporsionalnya. Kepalanya sama kupingnya itu tidak lebih panjang kupingnya seperti itu. Jadi proporsional gitu kan, iya. Iya. Biasanya kan kalau kelinci itu kan kadang kan ada yang telinganya ke bawah. Itu gimana Kak? Kalau untuk jenis kalau kuping ke bawah tuh ada memang kelinci yang jenis kupingnya ke bawah itu namanya belakangnya lobe gitu. Misalnya Holland lobe atau kalau yang mirip Flemish Giant itu namanya fuzzy lobe. Nah, tapi kalau untuk kelinci Flemish Giant atau New Zealand atau Haikul itu memang kupingnya harusnya seperti ini berdiri. Tapi kalau misalnya ada yang turun itu biasanya rata-rata karena pangkalnya memang belum kuat. Biasanya karena waktu pas pertumbuhannya di umur sekitar 3 bulan ke bawah itu kalau di sini sih biasanya sering terjadi karena panas. Pertama cuacanya panas, kedua kelincinya itu makannya terlalu banyak. Sehingga pertumbuhan kupingnya ini lebarnya lebih cepat daripada pertumbuhan pangkalnya, akhirnya jadinya turun. Cuaca ya? Iya. Sama jenis pakan biasanya juga, iya. Kalau Anissa pernah nggak sih mengalami? Pernah ya, jadi kita memang harus menjaga di 3 bulan pertama. Nanti kalau sudah 3 bulan ke atas biasanya lebih stabil. Ya, tapi kalau 3 bulan ke bawah itu makanya kita harus menjaga porsi makanannya kelincinya. Karena memang di bawah 3 bulan itu ibaratnya manusia ya, itu masih nafsu makannya tinggi sekali. Mau dikasih berapapun jumlah makanannya itu anakan kelinci itu pasti akan mau makan terus gitu. Tapi kalau kita nggak batesin, nanti biasanya yang kalah di kupingnya atau pencernaannya jadi sembelit atau bisa mencret juga. Kalau cara penanganannya dulu gimana? Kalau penanganannya biasanya kalau sudah turun saya titipin ke teman-teman yang punya hawa dingin. Ya, jadi kalau misalnya masih rezeki bisa naik sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa sembuh ya mungkin sudah telat ya. Tapi itu kalau untuk Flemish Giant masih aman sih. Kalau misalnya cuma 1, kalau untuk lomba pun masih nggak apa-apa. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi ukuran segini itu baru 4 sampai 6. Jadi kalau yang tadi sudah 1 tahun, kalau segini wah, Kak Anissa, tadi kan dijelasin kelinci hias kan paling rame nih Kak. Berapa sih harganya Kak? Kalau yang ini sekitaran mulai dari 3,5 sampai 5 juta. Ternyata cukup mahal ya Kak. Iya. Jadi mending buat ternak aja ya Kak. Iya, betul.
Oke guys, jadi segini itu harganya 3,5 ya kak? Iya, mulai dari 3,5. Nanti tergantung kualitasnya ya. Kualitas. Lebih cocok memelihara aku cocok banget. Oke Kak Anissa, tadi kan sudah sharing tentang cara budidayanya, Iya. kemudian sama Kak Anissa juga ngajarin tentang pemasarannya, bisnisnya. Iya. Siap-siap nih Kak, aku jadi orang kaya. Amin. Oke Kak, mungkin cukup sekian ya Kak. Iya. Saya main ke kandang Anissa, cukup sekian. Sampai jumpa di episode. Ya, terima kasih udah berkunjung ke sini. See you. See you.